Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa RCTP dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah saum di hari yang ke-26. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan ibadah saum kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi di acara Ramadan Menyapa. Acara yang sungguh luar biasa yang memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada kita terkait amalia ibadah Ramadan. Pada kali ini kita ingin berbincang terkait Ramadan dan kepedulian sosial. Bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan orang lain. Tetapi seringkali manusia sulit peduli dengan orang lain. Dengan Ramadan ini, maka kita dilatih bagaimana kepedulian terhadap sesama manusia atau kepedulian sosial kita ini tumbuh, sehingga kita merasa kebersamaan begitu indah dalam kehidupan kita. Telah hadir bersama kita di studio yang terhormat Bapak Dr. Haji Wawan Ahmad Ridwan MAG. Mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Nampaknya Pak Ustadz ini di hari yang ke-26 kelihatan nama segar ini. Segar karena tinggal sebentar lagi kita mengakhiri bulan Ramadan kan. Gitu. Iya. Iya. Kita menuju hari kemenangan. Betul. Di hari Idul Fitri nanti kita. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Pak Ustadz ya. Insyaallah, Ramadan kita ini dengan penuh keberkahan. Insyaallah, amin, amin. Pak Ustadz, tema kali ini adalah puasa dan kepedulian sosial. Nah, ketika kita berpuasa, maka harapannya kepedulian kita semakin tumbuh untuk sesama manusia ataupun kepedulian sosial. Bagaimana Pak Ustadz itu terkait dengan tema kali ini? Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa RCTP yang berbahagia, alhamdulillah di hari bahagia, di bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Di hari ke-26 ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa menghirup udara segar di muka bumi ini, sekaligus bagi kita sebagai umat Islam insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas. Amin. Kalau tadi Ustadz Wahyu menyampaikan saya kelihatan segar, memang harus segar Pak Wahyu ya, harus segar. Dimana ibadah puasa kan tidak harus loyo, kan gitu, tidak harus lemes, tetapi harus tetap sehat, bugar. Bahkan kan salah satu hikmah puasa juga kan menyehatkan ya, kata Rasul itu ya, sumu tasihu, bahwa dengan puasa itu kita akan sehat. Cuma kan sejauh mana orang memaknai apa yang disampaikan oleh Rasul itu, apakah memang betul-betul sehat? Dan secara realitas beberapa ahli kesehatan juga mengakui bahwa dengan puasa ini, dengan berbagai macam kelebihannya akan menyehatkan kita. Baik Ustadz Wahyu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kita ingin mencoba untuk mendialogkan sesuatu yang insya Allah bermakna bagi kehidupan kita, wabil khusus tentunya terkait dengan apa yang selama ini kita lakukan. Sudah 26 hari ini ya,
kita sebagai umat Islam dan notabene kan manusia merasakan hal yang secara manusiawi memang harus dirasakan. Ketika kita tidak makan, ketika tidak minum, kan ada sesuatu yang kita rasakan. Secara manusiawi ketika kita tidak makan mungkin akan lapar ya Pak Wahyu ya. Kemudian ketika kita tidak minum untuk rentang waktu yang sekian lama, kita akan merasakan haus. Oke, itu poin penting tentunya untuk kemudian kita bahas soal tema bagaimana kaitan puasa dengan kepedulian sosial. Justru berangkat dari sisi-sisi kemanusiaan tadi. Kan gitu. Kita sudah maklum bersama bahwa puasa atau saum itu adalah al-imsak, ya, menahan dari sesuatu yang memang kemanusiaan betul, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari sisi kemanusiaan ya, untuk tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan seperti halnya kebutuhan manusia, hubungan biologis misalkan, itu kan membatalkan. Dan itu ternyata kan harus ditahan oleh kita selama kurang lebih 13-14 jam mungkin ya, sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, kan gitu ya, subuh sampai maghrib. Ya maghrib inilah, adzan maghrib inilah yang kelihatannya sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang yang berpuasa ya. Kalau hari-hari biasa tidak pernah merindukan adzan maghrib, tapi kemudian di bulan Ramadan ini subhanallah ya, hampir dapat dipastikan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa merindukan betul datangnya adzan maghrib. Bahkan kalau bisa jam 5 itu sudah terdengar adzan maghrib barangkali begitu ya. Oke, tapi tidak demikian tentunya. Baik Ustadz, kita coba lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana puasa ini berdampak pada kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Siapapun kita yang notabene orang beriman, itu kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebagai orang yang beriman adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Karena di situ ada hitungnya pada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Ayat ini kan hitungnya atau ditujukan pada orang yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman tidak disapa oleh Allah dan tidak diajak oleh Allah, tidak disuruh oleh Allah untuk menjalankan sesuatu. Dalam konteks ayat ini adalah ibadah puasa. Betapa orang mukmin itu begitu respon terhadap syariat puasa sehingga mayoritas kita umat Islam, orang yang beriman tentunya hari ini tengah menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya apa yang dirasakan hari ini secara manusia tadi ada lapar dan dahaga. Cuma persoalannya apakah kemudian puasa ini semata-mata untuk dirinya, ya, artinya itu adalah hal yang sifatnya ritual keagamaan, di mana bagaimana kita membangun hubungan harmonis kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, karena Rasul pun menyampaikan dalam hadis qudsinya adalah as-saumuli wa ana ajibihi, bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan apresiasi pahala terhadap orang yang menjalankan ibadah puasa. Nah, kenapa hadis ini lahir dari Rasulullah SAW lewat hadis qudsinya? Karena ada sesuatu rahasia yang di dalamnya. Satu di antaranya tadi, bagaimana puasa itu melahirkan kepekaan dan kepedulian sosial. Inilah yang diharapkan terjadi pada masing-masing individu, pada umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Jangan kemudian dari tahun ke tahun puasa kita lalu kemudian hanya semata-mata menggugurkan kewajiban. Inilah yang mungkin di antara kita belum bisa optimal bagaimana memaknai puasa, bahwa puasa itu bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah dalam rangka menjalankan kewajiban atau menjalankan syariat, tetapi di balik itu semua ada dimensi-dimensi sosial. Dan dimensi sosial inilah yang diharapkan terbangun ya dari waktu ke waktu, terus tumbuh dan berkembang pada pribadi-pribadi orang. Sehingga kalau di sisi yang lain bahwa kita menjalankan ibadah puasa dengan rasa haus, lapar dan dahaga bukan karena tidak ada makanan, bukan tidak ada minuman yang bisa diminum di siang hari, tetapi
karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa, jadi haus, lapar, dan dahaganya itu kita sengaja. Ya, bukan karena tidak ada, sengaja. Dan dengan niat kan. Kalau tidak disengajakan, dengan tidak niat kan bukan puasa namanya. Walaupun mungkin menahan haus dan lapar sampai larut malam gitu kan. Tapi karena disengajakan tadi dengan niat puasa, ya itulah terjadi ibadah kan begitu. Nah, Ustadz, jadi begini. Bagaimana kita membangun sebuah sikap peduli terhadap orang lain? Mungkin harus diawali dengan kesadaran bahwa saya merasakan haus, lapar, dan dahaga. Jadi siang hari karena tidak makan, tidak minum, kan begitu. Dan itu pun disengajakan oleh kita. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sebut saja nasibnya tidak beruntung? Dalam artian kesehariannya itu untuk makan susah. Sebut saja pagi makan, sore tiada, begitu juga sebaliknya. Bahkan tidak pernah mungkin kesehariannya itu menikmati makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang luar biasa, bahkan mungkin kategorinya makanan yang mahal kalau kita beli misalkan ya, atau minuman juga yang enak, yang nikmat dan sebagainya, mereka tidak merasakan itu. Tapi karena kita sengaja puasa lalu merasakan haus, lapar, dan dahaga, diharapkan di situ ya kita ada kepedulian merasakan yang orang lain rasakan. Ya, orang lain merasa haus, merasa lapar dan dahaga, lalu kemudian timbul rasa kasihan. Ya, timbul rasa sosialnya, bagaimana juga kita pada waktunya gitu kan bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Artinya orang lain yang di sekeliling kita yang memang notabene-nya nasibnya tidak beruntung, sebut saja begitu, bagaimana pada saatnya tidak selamanya mereka itu merasakan haus, lapar, dan dahaga. Baik, Nah, Ustadz, ya. dibutuhkan di situ ada kepedulian dari kita. Luar biasa, pemirsa, bahwa puasa ternyata punya makna yang luar biasa untuk membangun kesadaran sosial kita. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTP dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di acara Ramadan Menyapa. Mari kita lanjutkan dialog kita terkait dengan puasa dan kepedulian sosial. Tapi pada segmen kali ini, tentunya barangkali pemirsa nanti ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, baik melalui telepon langsung ataupun melalui WhatsApp. Baik Ustadz, bahwa puasa dengan kepedulian sosial itu memang sangat luar biasa. Tadi Ustadz sampaikan bahwa ternyata puasa itu bukan hanya sekedar ibadah mahdoh yang ritual belaka antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kata baginda Rasulullah dari Al-Qudsi tadi bahwa puasa hanya untuk Allah dan Allah langsung yang akan kemudian membalasnya. Tapi tentunya banyak hal yang bisa kita ambil untuk menjadi manusia yang sangat peduli dengan yang lainnya. Bagaimana Pak Ustadz untuk kemudian lanjutkan lagi nanti? Baik, Ustadz Bahyu, begini. Kewajiban ibadah puasa juga kan beriringan bersamaan dengan kewajiban untuk berzakat, khususnya kan zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa memang tujuan Allah mewajibkan umatnya berpuasa itu juga diharapkan di situ ada kepedulian dengan kewajiban berzakat fitrah. Zakat fitrah itu kan diwajibkannya di akhir, di penghujung bulan Ramadan. Setelah kita, orang yang beriman, menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Jadi harapannya setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh itu, jangan lupa, kita juga harus berbagi. Kan kita merasakan betapa lapar, haus, dan dahaga. Coba di sekeliling kita juga kan ada orang-orang yang merasakan hal yang sama, bahkan jauh lebih dari kita. Nah, karena itu bagaimana mereka itu di hari haknya, khususnya di hari bahagianya di Idul Fitri juga merasakan kebahagiaan. Lalu siapa yang mau peduli terhadap mereka-mereka itu? Lalu logikanya ketika kesehariannya mereka tidak ada, di hari haknya itu dari mana? Kecuali tentunya dari kepedulian orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tadi. Ya, karenanya setelah kita menjalankan ibadah puasa, kemudian diwajibkan untuk zakat fitrah. Kan gitu. Ini juga sebagai satu simbol bahwa ternyata
tidak hanya sekedar diwajibkan untuk puasanya, tetapi juga diwajibkan untuk peduli sosial, kan di situ. Nah, karenanya sebagai pengejauhan tahan dari kepedulian kita terhadap orang-orang yang tidak beruntung, maka di situ ada jalan yang sangat mungkin kita bisa lakukan. Di syariat itu kan ada infak, ada sodakoh, plus zakat di dalamnya. Sebut saja ketiga syariat ini sesungguhnya bisa dilakukan, ya, untuk mewujudkan bahwa memang kita puasa itu tidak sendiri. Tidak hanya sekedar kesalehan personal, kesalehan pribadi, juga harus ditambah dengan kesalehan sosial. Nah, perwujudan dari kesalehan sosial itu ya tadi, kita bisa berbagi kepada orang lain. Soal berbagi itu kan relatif, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sangat bergantung kepada, pertama mungkin niat dari seseorang yang punya harta, sebut saja begitu, mau mendistribusikan hartanya itu melalui pintu yang mana? Apakah pintu sedekah, apakah pintu infak, atau pintu zakat? Syariat sudah mengaturnya. Ya kalau yang lebih bebas misalkan aja karena tidak terikat oleh kuantitas maupun kualitasnya, baik jenis maupun sebut saja besarannya, mungkin bisa infak atau sedekah. Tapi kalau yang ingin terikat oleh aturan dalam arti jenis barangnya yang harus dikeluarkan dalam rangka kepedulian tadi, kemudian juga berapa kuantitasnya, ya silahkan melalui jalur zakat. Ada nisabnya misalkan aja begitu, ada berapa besarannya dan sebagainya. Itu kan aturan-aturan pada zakat kan sangat ketat sekali. Tapi kalau misalkan saja kita bukan termasuk ke dalam kategori agnia, tetapi kita hanya sekedar punya keinginan untuk peduli kepada orang lain, ya tadi bisa melalui dua jalan, bisa infak, bisa sedekah. Dan alhamdulillah umat Islam untuk urusan-urusan kepedulian sosial itu sudah luar biasa. Artinya dari tahun ke tahun pemaknaan dari pelaksanaan ibadah puasa yang tadi rasa haus, lapar dan dahaga itu yang diharapkan ada kepedulian sosial, ternyata umat Islam sudah banyak yang punya kesadaran akan itu. Terbukti dari tahun ke tahun kita melihat di jalan misalkan aja Ustadz ya, di jalan itu banyak yang membagi-bagikan untuk takjil dalam bentuk mungkin tadi sekedar kolak ya, atau mungkin minuman atau makanan yang manis-manis, ataupun mungkin untuk makan sekalipun. Itu kan hampir setiap hari ada kita lihat di jalan. Ini kan membuktikan bahwa kesadaran bahwa ibadah puasa itu bukan semata-mata ibadah individual, tetapi ada kepedulian sosial dalam bentuk kesalehan sosial tadi. Ya, alhamdulillah gitu kan, dari waktu ke waktu kesadaran umat Islam semakin tinggi, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan atau dengan ya tadi kepedulian tadi dalam bentuk infaknya, sedekahnya, bahkan zakatnya, ya paling tidak saudara-saudara kita yang notabene fakir miskin dari waktu ke waktu semakin berkurang lah kan begitu. Ya, harapannya kan demikian. Walaupun kan sekarang itu fakir miskin itu dalam tanda kutip ada legalisasinya ya. Legalisasi dalam arti pakai kartu apa? Ya semacam gitulah yang ini merupakan program pemerintah. Jadi tidak, maksud saya tidak hanya sekedar kepedulian itu dari pemerintah dalam lewat program-program tertentu, tetapi masing-masing personal umat Islam juga punya program dalam rangka tadi bagaimana orang-orang yang notabene du'afa itu, yang fakir dan miskin itu diangkat derajatnya untuk kemudian mereka tidak selamanya harus lapar, tidak selamanya harus menderita, tetapi pada saatnya atas kepedulian kita dia juga merasakan kebahagiaan apa yang kita rasakan. Kira-kira begitu Ustaz. Luar biasa ya. Tadi pemirsa RCTP dimanapun berada, bahwa Ramadan memang dengan puasanya selain secara langsung melatih kepedulian sosial, juga ada ibadah zakat ya, zakat fitrah yang memang diwajibkan untuk semua umat Islam yang ada di bulan suci Ramadan tentunya. Nih Pak Ustadz, seringkali kita mendengar nih terkait dengan berbagi ya, merupakan salah satu kepedulian sosial khususnya yang ada di bulan suci Ramadan. Itu dengan, kalau zakat mungkin tidak semua orang mampu ya, karena tadi ada ukuran yang pasti, waktu yang pasti, dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kita sering dengar dengan istilah sedekah dan infak. Ini kadang sering mendengar itu. Kira-kira ada perbedaan nggak itu dari dua istilah itu terkait berbagi, sehingga semua kaum muslimin tentunya punya andil dalam sedekah ataupun menginfak, sehingga kita mana yang termasuk kategori infak dan sedekah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, secara substansi dari nilai kemanfaatan dari keduanya tidak ada perbedaan. Ya, baik infak maupun sedekah.
Hanya saja mungkin kalau sodakoh itu lebih luas. Lebih luas itu dalam arti tidak terbatas pada unsur materi. Bahkan Rasul juga kan menyampaikan ketika orang gitu kan menyingkirkan sesuatu di perjalanan yang dimungkinkan orang itu celaka oleh apa yang dihalanginya, lalu kemudian juga menjadi bagian dari sedekah. Artinya sedekah tidak harus bermakna materi kan begitu. Betul. Di lain kesempatan juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika orang bertemu antara dua orang lah sebut saja gitu, lalu memberikan senyuman gitu kan, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Jadi betapa sedekah itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak terbatas bahwa dia itu misalkan tidak punya harta. Saya kan orang miskin, mana mungkin bisa sedekah, mana mungkin bisa infak kan. Untuk sedekah ternyata banyak ruang di situ. Ya, banyak kesempatan bagi siapapun. Ya, bagi siapapun. Kalau tadi ya kaitannya dengan sedekah dan infak secara substansi sama kan begitu. Tapi kalau kaitannya dengan zakat di sisi yang lain pastinya harus agnia, orang-orang yang kaya saja gitu kan yang memungkinkan untuk bisa berzakat kan begitu. Tetapi untuk infak dan sedekah sangat mungkin orang miskin sekalipun gitu kan bisa beramal lewat tadi amal infak dan sedekah. Luar biasa pemirsa. Silakan barangkali ingin bertanya kepada narasumber kita di studio ini untuk menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Pak Ustadz tadi bahwa dengan sedekah dan infak ini berarti tidak ada alasan orang Islam tidak bisa berbagi ya. Karena ternyata dengan sedekah kita bisa bukan berupa materi saja, tersenyum, berbuat baik, kemudian amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Yang baik itu tentunya mempunyai nilai sedekah. Nah, tapi faktanya barangkali ya kita sering menyaksikan orang itu enggan ya melakukan hal itu. Nah, bagaimana kira-kira kiat membangun kesadaran untuk bisa berbagi di bulan suci Ramadan ini yang notabene Allah sendiri mensupport gitu ya dengan pahala yang lipat ganda dan Rasulullah juga memberikan support dengan hadisnya. Bagaimana kira-kira kiat untuk bisa berbagi, Ustaz? Baik, untuk membangun kesadaran agar kita peduli sosial, peduli terhadap orang lain lewat beberapa 3 jalur tadi, infak, sedekah dan zakat, khususnya infak dan sedekah lah yang sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh seseorang. Saya yakin bahwa pertama tentunya kita harus yakin bahwa apa yang kita miliki dalam bentuk materi sebut saja begitu, jangan diyakini bahwa itu adalah 100% milik kita. Pertama harus yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, ya kita peduli terhadap apa yang si pemberi itu, Allah Subhanahu wa taala lewat apa. Yang kedua tentunya tadi kesadaran bahwa rezeki itu dari Allah. Yang kedua punya kesadaran bahwa pada kepemilikan kita itu tidak 100%. Ada hak bagi orang-orang yang notabene-nya membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim dan lain yang notabene kaum dua apa. Nah, mudah-mudahan dengan dua hal tadi terbangunlah suatu kesadarannya sehingga ketika kita mau makan jangan sampai 100%. Kalau dimakan semua oleh kita berarti ada hak bagi orang lain. Nah, harusnya kan demikian. Ketika saya merasa, aduh gimana gitu kan, kok hak orang lain dimakan, nggak enak juga. Nah, disitulah berarti kita, 100.000 misalkan aja, ada sekian persennya, ya sudah misalkan sisihkan 10%-nya, 20%-nya udah milik orang lain. Kita ini nggak boleh makan barang yang ini, nggak boleh makan makanan ini. Kenapa ini hak orang lain? Kalau ini hak orang lain kita makan, berarti kan kita berdosa. Baik Pak Ustadz ya, luar biasa. Ternyata kaum muslimin muslimat, pemirsa semuanya, bahwa kita punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan sama manusia dengan sedekah khususnya. Jangan kemana dulu, nanti kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Pemirsa RCTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih setia bersama Ramadan Menyapa. Kita akan lanjutkan interaktif kita pada kesempatan ini terkait dengan puasa dan kepedulian sosial. Pak Ustadz, kita lanjutkan bahwa tadi tertunda ya, bahwa ada beberapa trik untuk bagaimana kita membangun kesadaran untuk berbagi. Nah, barangkali masih ada yang ingin disampaikan terkait beberapa kiat supaya kita semua nih, masyarakat Indonesia khususnya dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, menjadi termotivasi, punya peduli dalam hal ini dengan segala yang kita miliki khususnya sesuai dengan kemampuan kita.
Gimana Pak Ya, Ustadz? berikutnya kan begini. Sering-sering kita melakukan sesuatu itu akan semangat ketika ada sesuatunya. Ya. Kan gitu. Tidak terkecuali dalam konteks ibadah. Ya, itu pasti ada sesuatunya ketika kita melakukan. Sebut saja pahala. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, ketika kita menjalankan ibadah, misalkan saja tadi untuk infak, sedekah, zakat, gitu kan, di depan kita setelah kita melakukan 3 hal tadi, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, bahkan untuk sedekah itu kan berlipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum itu ya, yang berlipat ganda gitu kan. Satu hal itu kan bisa 7, bisa bercabang-cabang gitu. Artinya sungguh luar biasa ketika kita memberikan infak, sedekah, zakat, Allah akan menggantinya yang berlipat ganda. Artinya siapapun kita, jangan ragu kalau kemudian kita ingin berderma pada orang lain lewat infak, sedekah, zakat. Bahkan harus diyakini dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah itu justru menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih penggantian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar itu kemudian kesadaran setiap manusia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Apalagi ketika kita memberikan pada fakir, miskin, anak-anak yatim. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang kaya yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin untuk berbagi kepada orang lain. Ya. Motivasinya adalah dia ingin mengamankan dari harta yang dimilikinya. Ya, bukankah dengan infak, dengan sedekah itu sebagai tutfiul bala, menolak bala sebut saja itu kan. Itu juga harus jadi motivasi untuk kemudian kita melakukan itu. Dan motivasi itu ternyata ditangkap oleh orang-orang yang sebut saja orang kaya, yang punya perusahaan banyak, usaha segala macam. Hampir misalkan aja ada orang kaya yang setiap bulannya punya program mengumpulkan anak-anak yatim. Ya, dikumpulkan di rumahnya, gitu kan, 50 orang. Dan itu rutin dilakukan, lalu kemudian ada acara khusus, anak-anak yatim itu berdoa, membaca Al-Quran di situ, lalu kemudian dia berbagi. Setiap rutin. Dan ternyata dirasakan betul, ternyata bahwa dengan melakukan itu kan perusahaannya semakin maju, rezekinya semakin mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara real demikian. Ini semua ternyata ditangkap oleh orang-orang yang memang punya kesadaran akan itu. Ya alhamdulillah para agnia, orang-orang yang kaya yang melakukan itu tidak 1-2, banyak yang melakukan itu. Sehingga tadi anak-anak fakir miskin dan sebagainya sekarang sudah merasa tercerahkan. Kan seperti itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita itu berbahagia dengan membahagiakan orang lain. Iya. Ini yang harus jadi jadi motivasi, bahkan jadi ikon dalam kehidupan kita. Kita akan berbahagia tak kalah membahagiakan orang lain. Iya. Itu yang luar biasa saya kira. Dan kesadaran itu dari waktu ke waktu, sebut saja kalau ini merupakan dampak dari ibadah puasa, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maksud semakin meningkat itu dari waktu ke waktu banyak orang yang memang melakukan program-program kepedulian sosial lewat mengundang anak yatim untuk berdoa, gitu kan. Lalu kemudian dia berinfak, dia bersedekah, gitu kan, dia anak-anak yatim itu mendoakan kita, dan itu sungguh luar biasa dampaknya. Ya, perusahaannya aman, gitu kan, lalu semakin maju, rezekinya semakin bertambah. Inilah kan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit orang-orang yang kaya yang sudah merasakan dan meyakini bahwa janji Allah itu memang betul-betul nyata, ada, dirasakan gitu. Mudah-mudahan dengan informasi yang seperti ini ya semakin waktu semakin banyak orang yang semakin peduli pada orang yang miskin. Gitu. Luar biasa. Pemirsa, bahwa berinfak, bersedekah atau berbagi secara umum ternyata tidak ada contoh yang kemudian membuat orang menjadi miskin. Ya, tidak ada. Dengan berbagi itu yang jadi ada sebaliknya. Jangan takut miskin ketika kita bersedekah, berinfak. Berinfak maka justru akan dilipat gandakan. Apalagi Allah sendiri menggaransi dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadisnya. Jadi kita jangan sampai takut untuk berbagi, khususnya di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya. Nah, Pak Ustadz, berkaitan dengan dunia pendidikan ya, tentunya dalam
ini kan suatu amaliyah yang luar biasa ya, berbagi, peduli sosial itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, khususnya mungkin anak-anak kita di keluarga. Nah, kira-kira metode ataupun strategi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ataupun guru agar senantiasa nanti anak-anak generasi muda khususnya di Indonesia ya, kaum muslimin itu terbiasa untuk berbagi, itu peduli dengan sama. Gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi pada anak-anak kita, baik mungkin di keluarga, pada pendidikan di keluarga ataupun pendidikan di sekolah yang formal, saya kira sebut saja bahwa orang tua yang memang mendidik anaknya juga harus membelajarkan anak agar anak itu juga peduli. Ya. Kan gitu. Anak juga bisa berbagi. Yang pertama tentunya pasti pelajaran bahwa gitu kan, menolong orang lain, membantu orang lain itu diperintahkan oleh Allah, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Anak-anak juga harus sudah mulai dibiasakan. Pertama, orang tua jangan segan-segan kalau memberikan contoh. Ketika ada yang minta-minta, jangan kemudian diusir gitu kan. Nak, tolong kasihkan ini. Kan gitu. Bahkan sejak kecil gitu kan, tunjukin bahwa ngasih. Anak-anak kok ngasih sih sama orang yang nggak kenal? Kan akan tanya itu. Kita coba jelaskan. Dari kecil anak didik seperti itu. Ya. Jadi kalau ini nggak usah langsung oleh kita. Nak, tolong ini kasihkan. Nak, tolong ini masukkan ke keropak dan sebagainya. Uang apa ini? Jelasin dulu. Ini adalah infak kita. Ini adalah sedekah kita. Insya Allah uang yang 10.000 ini nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dari ini. Saya kira dengan berbagai macam cara dilakukan di rumah misalkan oleh orang tua terhadap anaknya ataupun di sekolah. Dan alhamdulillah para pendidik di sekolah juga sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan sedekah gitu kan. Misalkan mohon maaf ada program misalkan ya wakaf Al-Qur'an di beberapa sekolah lalu dikasihkan ke beberapa masjid, ke pesantren gitu kan, ke panti asuhan gitu kan. Dengan apa? Dengan mengumpulkan sedekahnya, infak dan sebagainya itu dikumpulkan. Itu kan sesungguhnya dalam rangka pembelajaran, melatih mereka untuk kemudian mau berbagi. Seperti itu. Banyak hal yang memang luar biasa yang bisa dilakukan. Bulan Ramadan juga kan bulan tarbiyah. Ya. Saya kira momentum yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Oh, di Ramadan kita ini betul-betul dilatih ya. Untuk terbiasa berbagi, terbiasa untuk peduli dan juga terbiasa dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terkait dengan puasa dan kepedulian sosial, ya tentunya itu harus kita sadari bersama ya Pak Ustadz ya, bahwa kepedulian sosial itu tidak akan tumbuh begitu saja tanpa adanya usaha ya, ataupun latihan atau pembiasaan. Harus pembiasaan ya. Nah, dan di sini tadi Pak Ustadz mengatakan banyak contoh di Ramadan ini yang mungkin komunitas-komunitas semacam klub motor atau yang lainnya sekarang itu berbagi gitu, di pinggir-pinggir jalan itu kan kita sering lihat takjil membagi-bagikan. Ini terlepas mereka itu mungkin hanya ngikutin kebiasaan gitu ya, tetapi paling tidak ini puasa ini betul-betul memberikan udara yang memberikan iklim yang luar biasa sehingga masyarakat itu terbangun kepeduliannya secara alamiah dengan melihat mungkin orang sekitarnya berbagi kepada orang lain. Nah, tetapi tentunya ketika kita ingin berbagi ya Pak Ustadz, kaitan dengan ini kira-kira ada skala prioritas ya untuk berbagi terhadap seseorang ataupun sesama manusia ini, kira-kira seperti apa itu skala prioritas untuk berbagi dalam konteks ibadah puasa dan berbagi ini? Ya, kalau kita juga merujuk pada hadis yang terkait dengan bagaimana sedekah di bulan Ramadan, kan gitu. Kan Rasulullah SAW menyampaikan pembelajaran bagi kita bahwa ketika kita memberi makanan untuk gitu kan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, itu kan nanti nilai pahalanya gitu kan sama dengan orang yang itu. Saya kira semangat bagi teman-teman yang tadi lah di jalanan ngasih segala macam, saya kira mungkin diinspirasi oleh hadis itu. Ya, bahwa memberi makanan dalam untuk bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa nanti pahalanya sama dengan itu. Saya kira itu kan sangat-sangat positif, luar biasa, kan gitu. Artinya formalitasnya demikian, tetapi tentunya pastilah tadi
bukan mereka, saya yakin bukan ingin segala macam, tapi semuanya juga berorientasi pada bagaimana dia itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sisi-sisi positif gitu kan untuk kemudian membelajarkan orang lain. Ketika ada kesempatan misalkan ada klub ini, ada komunitas ini gitu kan, melakukan tadilah berbagi-bagi. Ya pada saatnya mungkin oke lah, tahun yang akan datang kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya kira ini juga kan model-model pembelajaran yang luar biasa, artinya ketauladanan yang sangat berangkai. Dan ini insya Allah pahala yang ngalir gitu kan. Kita melakukan ini tercanda dicontoh oleh orang lain gitu kan. Nah pada saatnya kita meningkatkan itu, orang lain juga ngikutin. Saya kira inilah mudah-mudahan sebut saja pahalanya mengalir ya kepada setiap komunitas yang memang melakukan berbagai macam bentuk kebajikan dalam bentuk kepedulian sosial tadi. Baik Ustaz, luar biasa ya. Mungkin tahan terlebih dahulu karena kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih para pemirsa RCTP dimanapun berada yang masih setia bersama acara kita Ramadan Menyapa. Masih kita ingin lanjutkan terkait dengan puasa dan kepedulian sosial. Pak Ustadz, bahwa untuk memotivasi ya kita ataupun sesama manusia khususnya umat muslim terkait dengan puasa dan berbagi, mungkin ada kisah atau teladan di zaman Nabi ataupun baginda Rasulullah sendiri yang menginspirasi tentang indahnya berbagi dan keberkahannya yang ada di dalamnya barangkali Pak Ustadz. Iya, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat yang memang notabene-nya orang-orang kaya ketika itu, betapa ketika dakwah Rasulullah SAW itu kan membutuhkan finansial yang luar biasa. Mereka tidak berpikir soal bagaimana ke depan, bahkan tidak sedikit yang memberikan kesempatan pada Rasul untuk tadi yang punya unta dengan untanya diberikan. Pokoknya segala harta yang dimiliki sebut saja oleh para sahabat itu kan disampaikan kepada Rasul, silahkan saja untuk berjuang demi agama Islam. Itu kan satu contoh yang sangat luar biasa. Kalau kemudian sekarang sebut saja hanya sekedar untuk tadi infak dan sodako, harusnya lebih dari itu kita semangat untuk terus melakukan nilai-nilai kebaikan. Toh tadi kan sudah banyak contoh di mana orang kaya semakin kaya karena sodakohnya, kan gitu. Jadi tidak ada rumusnya kalau kemudian orang yang banyak sodako lalu kemudian jatuh miskin. Tidak ada rumusnya. Sebab itu kan bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan. Jadi janji Allah itu sudah pasti bahwa siapapun yang berderma lewat infak, lewat sodakoh, lewat berbagi pada orang lain, ya pada saatnya dia akan menerima, sebut saja akan menerima kebaikan-kebaikan dari sodakohnya lewat apa? Lewat hartanya. Tidak dalam bentuk harta tentunya. Yang dikatakan dengan rezeki kan bukan hitungan materi saja. Dengan misalkan saja orang kaya itu lalu punya anak-anaknya pada soleh, gitu kan, anak-anaknya tidak ada yang merepotkan orang tuanya, itu juga kan merupakan rezeki. Kemudian juga anaknya sehat, keluarganya sehat, ya ibu dan bapaknya sehat, itu kan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mohon maaf, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sangat mudah untuk memberikan harta kepada seseorang sehingga orang itu diangkat derajatnya menjadi orang yang kaya. Sangat mudah bagi Allah. Begitu hanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang dinilai orang kaya, tahu-tahu jatuh miskin. Kan gitu. Lalu ketika harusnya kan ada pembelajaran itu. Orang miskin tahu-tahu tiba-tiba jadi orang kaya. Lalu kenapa? Ada apa dengan ini? Kan bisa diambil hikmahnya. Oh, dia itu rajin sodakohnya, rajin ibadahnya, gitu kan. Sekalipun dia tidak punya, tetapi dia mau menolong orang lain atas dasar usaha yang gigih, keikhlasannya. Lalu kemudian dia punya peluang untuk usaha jadi besar. Mudah bagi Allah untuk menjadikan seseorang itu menjadi kaya. Tapi tidak sedikit orang yang kaya, mohon maaf, gitu kan. Entah kenapa kita bisa juga belajar kenapanya, gitu kan. Tiba-tiba jatuh miskin. Kan sangat mungkin kita bisa berasumsi gitu kan, jangan-jangan dia tidak mentasyarufkan hartanya di jalan yang baik, jalan yang benar misalkan aja, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat hartanya. Bisa jadi kan karena hartanya lalu kemudian dia sombong.
ada orang yang meminta sedekah infaknya, kenapa saya harus memberikan pada orang lain? Toh ini harta milik saya, atas dasar jerih payah saya. Kan bisa jadi begitu atas kesombongannya. Gitu kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil. Jadi hemat saya begini, Ustadz. Infak, sedekah, zakat sekalipun itu harus ada kesadaran dari pribadi. Ya, kesadaran pribadi. Itu jangan sampai berkurangnya harta kita itu, lalu pengambilan harta kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sesuatu yang sesungguhnya dia tidak menyukainya. Jadi bagi orang-orang yang punya harta, saya ingin mengajak itu kan, berikan haknya bagi fakir miskin lewat infak, lewat sedekah, lewat zakat, penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah ada hak bagi fakir miskin. Sebetulnya jangan sampai kemudian dipaksa oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukainya. Lewat apa? Orang kaya gitu kan, tiba-tiba anaknya nakal, bandel, sehingga menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Orang kaya itu kan, lalu kemudian ada salah satu di antara ibu atau bapaknya atau anaknya sakit-sakitan terus, yang itu menguras harta kekayaannya. Kan itu kan tidak sesuatu yang tidak disukai, padahal Allah memaksa dengan cara itu. Atau mungkin dengan cara misalkan harta kekayaannya tahu-tahu terbakar, ataupun mungkin diambil orang, dirampok dan sebagainya, sehingga habis hartanya. Itu kan sesuatu yang tidak disukai. Nah, karenanya coba lebih baik ya, sebelum Allah ambil paksa lewat cara-cara yang tidak disukai oleh dirinya, itu kan, bagaimana dia mengeluarkan infak, sedekah, zakat dengan kesadaran. Kesadarannya tadi bahwa pada harta kita ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan, maka keluarkanlah. Seperti itulah yang sangat mungkin untuk bisa dilakukan, sehingga dalam rangka pengamanan terhadap harta yang kita miliki, bahkan sangat mungkin untuk bisa menambah harta kekayaan kita lewat infak, lewat sedekah. Yakini bahwa itu adalah sebagai jalan untuk kebahagiaan bagi orang setiap orang. Saya kira itu, Ustaz. Bahwa kita tidak boleh khawatir ya dengan berbagi. Tidak boleh khawatir. Karena Allah sendiri tadi sudah menjamin. Kemudian banyak contoh ya di zaman Nabi ketika para sahabat itu berbagi dengan berbagai kemampuannya tentunya, itu mereka justru semakin hebat, semakin luar biasa, baik dari kehidupannya ataupun spiritualitas bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berbagi seringkali begini yang kaitannya mungkin kalau dengan sedekah ya, sedekah dalam arti non materi itu sangat mudah untuk kita lakukan, karena mungkin hanya tidak banyak hal yang kita keluarkan yang kelihatan wujudnya dengan tersenyum misalkan, atau dengan membuang sesuatu yang membahayakan. Tetapi seringkali kalau berbagi dengan materi, khususnya misalkan zakat, kan kalau zakat itu semakin banyak harta kita, maka presentasi yang dikeluarkan juga mungkin semakin besar. Semakin besar. Itu kan secara psikologis mungkin ya, untuk unsur-unsur kemanusiaan itu akan tumbuh. Bahwa itu setelah saya kerja keras gitu kan, mendapatkan banyak hal, tiba-tiba harus dikeluarkan, berbagi dengan seperti itu. Nah, untuk melawan perasaan seperti itu perlu kiat seperti apa, Ustaz? Ya, pertama tadi kan soal keyakinan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berderma lewat infak, lewat zakatnya, sebut saja begitu, kan hanya diwajibkan pada orang-orang yang punya harta untuk berzakat itu. Ya, jadi siapapun yang tidak punya harta nggak usah khawatir untuk punya kewajiban itu. Ya, tapi konsekuensi bagi orang yang punya harta, kekayaan yang banyak, ya di situ ada konsekuensi zakat. Maka dari itu yakini bahwa saya mendapatkan yang sedikit ataupun banyak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta haknya, ya harus diberikan. Kan itu toh tidak seberapa. Ya, misalkan aja ya prosentasenya, misalkan mau yang 2,5%-nya, 5%-nya, bahkan 10%-nya kan tidak banyak sesungguhnya. Tidak banyak. Adapun semakin banyak prosentase semakin ini, ya kan itu juga. Ya persen dari misalkannya 1 juta gitu kan, pasti ya lebih banyak lagi. Tidak kemudian prosentasenya tidak akan nambah. Tetap saja 10%, tetap aja 5%, tetap aja 2,5%. Jadi tidak usah khawatir sesungguhnya. Toh diambilnya juga cuma persentase, tidak itu. Tidak kemudian semakin banyak, semakin besar. Persentasenya kan tidak juga. Kan jadi tetap aja aturan zakat kan seperti itu. Tidak kemudian ini semakin banyak nih penghasilannya di 20% kan, di 30% kan tidak. Artinya tidak usah khawatir ini. Justru kalau kita sebut saja berbelanja dengan Allah, berniaga dengan Allah, justru akan
keuntungannya akan berlipat ganda. Yakini itu semua. Ya. Jadi ini juga soal keyakinan sesungguhnya ya, soal keyakinan, soal keimanan. Kalau orang tidak yakin segala macam ya semuanya juga akan punya sifat tadi, pelit dan sebagainya. Saya kira itu. Tetapi mungkin begini Ustaz. Kalau tadi kan bicara soal-soal yang diberikan itu dalam bentuk harta yang sebut saja instan. Ya. Kan begitu. Artinya hanya di bulan Ramadan segala macam. Harapan saya tentunya dari kepedulian tadi sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang bulan, sepanjang tahun harusnya gitu. Artinya apa? Bagaimana juga tidak hanya untuk makan. Bagaimana misalkan ada orang-orang di sana tidak bisa sekolah, kan gitu. Ya itu juga kan harus kita support dananya, support kebutuhan-kebutuhan sehariannya. Tidak hanya untuk makan, artinya untuk kelangsungan dia sekolahnya. Dan ini saya kira jariah yang luar biasa. Dia misalkan kita pegang, kita punya orang, kita orang kaya nih, kita pegang. Ada nggak di kampung sana 2-3 orang? Kita pegang aja. Kita niatkan untuk sekolah sampai perguruan tinggi. Saya kira ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, membelajarkan orang, memintarkan orang, bahkan menjadi sarjana, gitu kan? Tidak kemudian kita berpikir soal bagaimana dia bisa mengembalikan nilai kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikannya. Saya kira mungkin harus ditingkatkan ke arah itu, tidak hanya sekedar bagi-bagi makanan, tapi harus berpikir ke depan bagaimana umat ini semakin berdaya, terutama orang-orang yang punya himmah yang kuat untuk belajar, ya, punya kecerdasan yang luar biasa, tidak punya kesempatan itu, gitu kan, karena dia punya keterbatasan dana. Ya kita coba support. Nah kita coba lakukan edukasi ini pada orang-orang yang kaya biar melakukan hal yang demikian, tidak hanya sekedar bagi-bagi seperti itu. Baik, lebih ditingkatkan lagi itu. Baik, pemirsa RCTP dimanapun berada, pada dasarnya berbagi itu merupakan salah satu kewajiban kita, dan Ramadan ini melalui puasanya latih kita untuk peduli dengan sama manusia. Ada pepatah mengatakan kalau kita merasa menderita berarti kita hidup, tetapi ketika kita merasakan penderitaan orang lain berarti kita adalah manusia. Nah, di bulan yang penuh hikmah ini, mari kita sama-sama untuk selalu menginternalisasikan nilai-nilai kepedulian sosial bersama puasa kita, bukan saja untuk kesolehan ritual kita pribadi, tetapi lebih dari itu menjadi manusia-manusia yang peduli secara sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.